pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Afia. Hadir, Bu. Rabli. Hadir. Vio. Hadir, Bu. Silva. Hadir. Reza. Nisa. Hadir. Oke, masuk semua. Nah, untuk biar nambah semangat, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak bisa berdiri. Radio si kecil. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, sayang. Bisa duduk kembali. Gimana, udah pada semangat belum? Sudah. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya pada kalian. Sebelumnya di sini ada yang di sini ada yang sudah pernah bermain engklek apa belum? Sudah, Bu. Afia, untuk permainan engklek apa yang dibutuhkan? Gacuk campur untuk membuat Oke. permainannya itu. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenal permainan tradisional engklek. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama mengenal dan memahami permainan tradisional, yang kedua mengembangkan keterampilan gerak, yang ketiga bekerja sama dalam kelompok, yang keempat merefleksikan pengalaman belajar, yang kelima menumbuhkan cinta pada seni tari. Pengertian engklek. Engklek adalah salah satu permainan tradisional anak-anak Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat menggunakan satu kaki di atas kotak-kotak yang digambar di tanah. Permainan ini mengandalkan keseimbangan, ketangkasan, dan ketelitian pemain dalam mengikuti aturan permainan. Di berbagai daerah di Indonesia, permainan ini dikenal dengan nama yang berbeda seperti Sonda di Jawa Barat, Dampu di Sumatera, Ingkling di Bali, dan lompat kotak di Sulawesi. Meskipun memiliki nama yang beragam, inti dari permainannya tetap sama dan menjadi bagian dari warisan budaya bangsa.
Kemudian ada alat dan bahan permainan. Untuk memainkan engklek, alat yang dibutuhkan sangat sederhana dan mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah gambar pola kotak engklek yang biasanya dibuat di tanah menggunakan kartu tulis atau digores dengan alat tajam. Pola ini terdiri dari beberapa kotak yang disusun berurutan dan kadang berbentuk huruf T. Alat yang kedua adalah gacuk, yaitu benda kecil dan tipis seperti gacuk kecil, pecahan genting atau potongan kayu tipis. Gacuk ini digunakan untuk dilempar ke kotak sebagai bagian dari tantangan permainan. Kemudian ada aturan dan cara bermain engklek. Permainan engklek dimulai dengan melempar gacuk ke kotak pertama. Pemain harus melompat menggunakan satu kaki ke kotak-kotak yang tersedia tanpa menginjak garis dan tanpa menginjak kotak tempat gacuk berada. Ketika sampai di ujung pola, pemain harus kembali dengan cara yang sama, dan saat tiba di kotak sebelum tempat gacuk, pemain harus membungkuk dan mengambil gacuk sambil tetap berdiri dengan satu kaki. Jika berhasil, pemain melanjutkan ke kotak berikutnya. Permainan dilakukan secara bergiliran dan jika pemain gagal melempar gacuk dengan tepat, kehilangan keseimbangan atau menginjak garis, maka gilirannya akan berakhir dan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Nilai-nilai positif dalam permainan engklek. Selain menyenangkan, permainan engklek juga mengandung banyak nilai positif yang penting bagi perkembangan karakter anak. Permainan ini mengajarkan sportivitas, yaitu sikap menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Selain itu, anak-anak juga belajar tentang kerjasama dan saling menghargai giliran saat bermain bersama teman-teman. Nilai penting lainnya adalah rasa cinta terhadap budaya bangsa, karena melalui permainan tradisional seperti engklek, anak-anak diajak untuk mengenal dan melestarikan kebudayaan lokal dan diwariskan oleh para leluhur. Kemudian kegiatan belajar yang dapat dilakukan adalah siswa dapat diajak untuk mengenal permainan tradisional lainnya yang mereka ketahui dan membandingkannya dengan engklek. Guru bisa mengajak siswa menggambar pola engklek di halaman sekolah atau di kertas. Setelah itu, siswa dapat mencoba memainkan permainan tersebut secara berkelompok dengan pengawasan guru. Selain bermain, siswa juga bisa menuliskan pengalaman mereka dalam bentuk cerita pendek. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar mengenai permainan, tetapi juga melatih keterampilan motorik, memperkuat sikap sosial, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya bangsa Indonesia. Baik, di sini bakal memutarkan video tentang bermain engklek. Bermain engklek. Halo, aku Bila. Hari ini aku akan mengajak kalian bermain salah satu permainan tradisional Indonesia. Nama permainan ini adalah engklek. Permainan ini sudah ada sejak zaman Romawi dan dicatat dalam buku berjudul Books of Games karya Francis Gilbert pada tahun 1636 dengan nama Hopscotch. Permainan ini diyakini dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda. Yuk, aku ajarin cara bermain engklek. Sebelum bermain, kita harus menggambar kotak engklek dulu. Kita bisa menggunakan batang kayu atau kapur untuk menggambarnya. Seperti ini bentuknya. Lalu siapkan batu kecil atau pecahan genting. Kalau tidak laku, ini namanya gacor, teman-teman. Permainan ini bisa dimainkan sendiri atau bersama secara bergantian. Nah, sekarang kita langsung main yuk. Pertama-tama, letakkan batu kecil ini dalam suatu kotak engklek. Lalu lompatlah di kotak tersebut. Kita harus melompat dengan satu kaki sampai kotak paling ujung. Ingat teman-teman, kotak tempat jatuhnya batu tidak boleh diinjak ya. Kalau kakimu menginjak garis, kamu tidak boleh lanjut main dan harus ganti pemain lain.
Kalau kamu terjatuh, kamu juga tidak boleh melanjutkan permainan dan harus bergantian dengan pemain lain. Kalau kamu bermain sendirian, apabila terjatuh, kamu harus mengulang dari awal. Setelah sampai di kotak paling ujung, berbaliklah lalu kembali melompat dengan satu kaki untuk kembali ke kotak awal. Jangan lupa mengambil gacha yang tadi dilempar ya. Bagaimana teman-teman? Mudah kan mainnya? Permainan ini memiliki manfaat bagi perkembangan motorik kita. Karena kita berusaha untuk menjaga keseimbangan saat melompat dengan satu kaki. Sekarang giliran kamu mencoba permainan ini bersama teman-temanmu. Sampai jumpa lagi. Nah, dari video tersebut, apakah anak-anak sudah paham mengenai bermain engklek? Sudah. Nah, di sini Ibu mempunyai, jadi di sini Ibu sudah menyiapkan media untuk melakukan praktek bermain engklek. Ini apa namanya, anak-anak? Baik, di sini kita akan mempraktekkan cara bermain engklek, tetapi Ibu sudah memodifikasi dengan menggunakan variasi sebagai berikut. Langsung aja kita praktekkan. Siapa yang ingin mempraktekkan di depan? Oke, Reza. Boleh? Gerak tangan ke atas, gerak tangan ke depan, tangan melambai ke depan, gerakan kepala menoleh kiri kanan perlahan. Tangan menyerang di dada. Satu lagi. Digantung. Oh, digantung. Atas, depan, Atas, depan, melambai, hilang. Baik, itu tadi cara bermain engklek. Kemudian Ibu mempunyai LKPD. Sebelumnya kita akan membagi menjadi 2 kelompok. Kan belakang. Ditulis nama dan nama kelompoknya.
Tiga melewati. Sebuah rencananya itu sama nggak sih? Yang caranya kayak itu empat itu loh, satu depan terus satu ini oh iya itu ada terus Apakah sudah selesai anak-anak? Kelompok 1 sudah, Kelompok satu sudah, Ibu. Kelompok 2 Sebentar lagi Bu. kita tunggu 5 menit lagi ya. Baik, bagi yang sudah bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan. Mau siapa dulu yang mempresentasikan? Kelompok berapa? Baik, kelompok 1
membagikan hasil dari kerja kelompok satu. Yang pertama itu soalnya ada permainan apakah yang sedang dimainkan anak tersebut. Nah, jadi anak tersebut itu lagi bermain engklek seperti pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu permainan engklek. Nah, yang kedua, ada berapakah kotak? Ada berapa kotakkah pola kotak pada gambar tersebut? Di gambar tersebut terdapat 8 kotak dan 1 busur atau gunung. Lalu yang nomor 3, permainan engklek termasuk permainan kelompok apa? Termasuk dalam kelompok permainan tradisional. Bagaimana cara bermainnya? Dengan melempar gacor ke salah satu kotak, lalu melompatinya dengan satu kaki di setiap kotaknya dan dilakukan secara berulang. Yang kelima, disebut apakah permainan tersebut di daerahmu? Di daerah kami disebut ingkling, tapak gunung, dan sundamanda. Lalu nomor 2, yang kedua ada nama permainan itu permainan engklek. Aturan mainnya tidak boleh jatuh, tidak boleh menunjuk garis, gagal melempar gacor dengan tepat. Dan yang ketiga, cara bermainnya dengan melempar gacor ke salah satu kotak, lalu melompatinya dengan satu kaki di tiap kotaknya dan dilakukan secara berulang. Untuk jumlah pemainnya itu bebas, bisa 1 orang atau lebih. Itu. Kita ambil nomor 1. Selanjutnya dari kelompok 2 bisa maju ke. Baik, di sini saya perwakilan kelompok 2 mempresentasikan hasil permainan apa yang sedang dimainkan anak tersebut, yaitu permainan engklek. Yang kedua, ada berapa kotak pada pola gambar tersebut. Di situ ada 8 kotak dan 1 busur. Yang ketiga, permainan engklek termasuk permainan kelompok apa, yaitu permainan kelompok tradisional. Yang keempat, bagaimana cara bermainnya. Yang pertama, setiap pemain memiliki gacuk masing-masing. Yang kedua, membuat kotak pada media tanah menggunakan kayu. Yang ketiga, salah satu pemain melempar gacuk sebagai tanda. Yang keempat, kemudian pemain harus melompat dari satu kotak ke kotak lainnya dengan satu kaki. Yang kelima, pemain harus melompat tanpa menyentuh garis atau hilang keseimbangan. Yang keenam, pemain harus mengambil gacuk sambil tetap melompat. Yang ketujuh, setelah berhasil melewati salah satu putaran, pemain melempar gacuk ke kotak berikutnya dan seterusnya. Yang kelima, disebut apakah permainan tersebut di daerahmu. Di daerah saya, permainan itu disebut engklek. Yang poin 2. Yang pertama, permainan itu permainan engklek. Aturan mainnya, peserta tidak boleh menginjak garis ataupun keluar garis. Yang ketiga, cara bermain, peserta melompati kotak ke kotak yang lain. Yang keempat, jumlah permainan itu tergantung dari berapa yang ingin bermain. Tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini yaitu kita udah belajar mengenai bermain engklek, dan tadi kita juga sudah mempraktekkan cara bermain engklek dengan cara melemparkan gacuk ke salah satu nomor dan tidak boleh terkena garis. Jadi saja. Sekian. Habis sekian. Mas bagaimana? Sekian. Baik, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Kami. Baik, sebelum dari pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian.
sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.